Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor properti. Pertama BES, kedua APLN, ketiga ASRI, keempat BSDE, kelima CTRA, keenam Demas, ketujuh LPKR, ke-8 Piwon, ke-9 SMRA, ke-10 MDLN, ke-11 DIT, dan terakhir HOMI. Langsung saja ke saham pertama. Ada BES yang ditutup di 170 terkoreksi 2,85%. Kalau dilihat dari transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. BES sepertinya sudah selesai. Ya. Mungkin nggak sih mantul di 160? Ya mungkin. Jadi kalau menurut saya masih berpeluang turun. Yang dulunya tuh bisa dikatakan resisten kuat 160. Ya area ini. Jadi ke bawah ya. Jadi lebih baik wait and see aja dulu. Untuk BES tunggu di bawah. Seperti itu untuk BES. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PLN yang ditutup di harga 158, terkoreksi 1,25%. Kalau dilihat dari transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk APLN harus rebound juga. Kondisi seperti ini lebih ke wait and see. Harga-harga nanggung, kecuali Senin besok dia tembus lagi 160. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, APLN itu membentuk candle bearish angle pink. Jadi ada berpeluang bisa melanjutkan penurunan ke 150. Uji dulunya resisten kuat akan menjadi swing low-nya ya. Jadi peluang besar bisa turun. Kalau ditanya, ini kan doji, biasanya saham doji itu kembali naik. Lihat Senin aja, konfirmasinya tembus nggak 160. Kalau malah koreksi ya ke bawah dulu. 148, 150 itu arahnya untuk APLN. Jadi seperti itu. Untuk APLN, kalau menurut saya lebih peluang besar dia melanjutkan penurunan dulu ke swing low-nya. 148, 150. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASRI yang ditutup di harga 183, terkoreksi 0,0%. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASRI yang ditutup di harga sama dengan harga penutupan hari sebelumnya 183. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya ASRI diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. ASRI kemungkinan besar untuk mantul ada. Karena ini harus dijaga. Kalau sampai jebol 180, 179, kema 200 di 170. Jadi harus rebound. Tapi apakah mungkin dia bisa ke 200 lagi? Menurut saya agak berat. Tapi namanya market bisa jadi. Tapi ya maksimal. Teknik rebound itu bisa jalan ya. Yang penting Senin hijau. Senin hijau bisa jalan sampai 189 sampai 191. Berarti ada potensi upset sekitar 5 sampai 8 poin. Berarti sekitar 3 sampai 4% kalau tertarik untuk ASRI ya. Tapi kalau dia jebol 180, kalau mau pakai stop loss boleh, kalau mau pakai average down juga boleh. EMA 200-nya mestinya dijaga. Ini best price buy-nya ya. Tapi ya kemungkinan besar ada teknik rebound dulu, bisa jadi seperti ini. Habis itu baru turun dan ada pembentuk pola head and shoulder dan arahnya 100 ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang beli di harga penutupan hari ini, kalau rebound Senin, Selasa jaga-jaga dengan trailing stop dengan target kenaikannya itu 188 191. Tuh, kita lihat di situ tembus gak ya. Kalau menurut saya, pandangan saya susah untuk dia tembus. Ya, kalaupun rebound seminggu ke depan, kepentok di 188, 191 untuk ASRI. Seperti itu ASRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSDE yang ditutup di harga 1170, menguat 0,42%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya BSDE diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. BSDE masih bisa ditoleransi. Tapi perlu hati-hati kalau BSDE melanjutkan merah. Tapi ya perlu hati-hati kalau BSDE Senin koreksi. Jadi seperti itu aja untuk BSDE. Kalau saya tunggu BSDE itu kembali ke atas 1185, 1200 itulah lebih aman. Atau ya tunggu sekalian di bawah 1100 atau 1060 ini. Ya kemungkinan besar ini bisa false break dan turun. Ya pokoknya ini nih toleransinya ya. Untuk BSDE itu area 1150-nya nih. Jebol ini tinggalin aja. Gagal
untuk BSDE. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada CTRA yang ditutup di harga 1100 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya CTRA ada akumulasi. Langsung saja katakan CTRA bertahan, harus rebound juga. Kalau sampai merah tinggalin aja CTRA. Ya menurut saya loh ya, karena dia ada sinyal sudah membentuk lower high di area ini. Sebelumnya di sini. Dan 5 hari perdagangan minggu ini dia terus membentuk lower high, lower low, lower high, lower low. Jadi kalau Senin lanjut koreksi, jebol 1100, lemah, targetnya ke 1000. Itu aja kuncinya. Ya, karena ini dia ada pola rising wedge atau pola dead cat bounce. Karena dia mencoba mantul di atas 1100, gagal turun ke 1000. Targetnya ini bisa tiangnya ini pattern bearish flag ya, bahkan bisa ke 950, tapi terdekat dulu aja trend line uptrendnya ini 1000 arahnya. Kalau besok Senin dia lanjut koreksi seperti itu CTRA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Demas yang ditutup di harga 171 menguat 1,18%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Demas hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja katakan Demas setelah mencapai area resisten kena profit taking, itu wajar karena dia sudah beberapa hari naik. Jadi kondisi seperti ini untuk Demas lebih ke wait and see aja dulu. Tapi kalau Bapak Ibu berminat atau sudah kebeli dan pengen pakai stop loss, kalau dia gagal bertahan di atas 167, tinggalin aja dulu daripada dibawa ke 160. Masih bisa turun 4% kan, mending out. Kalau menurut saya loh ya seperti itu. Tapi ya tergantung masing-masing, kalau mau stop loss di bawah 160 nunggu konfirmasi silahkan juga. Tapi indikasinya sudah lemah kalau dia Senin, Selasa, atau Rabu dan minggu depan di bawah 167 untuk Demas seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPKR yang ditutup di 103 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya LPKR hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. LPKR masih bagus, masih konsolidasi. Kalau saya lihat ini konsolidasinya untuk naik ke atas, tinggal nunggu momentum. Risknya masih lumayan dalam, 97, 98 tuh tinggalin aja. Berarti di 97 tuh tinggalin aja dia kalau jebol false break. Kalau dia mau bagus, seharusnya LPKR tuh nggak sampai turun di bawah 100. Di 99, 98 aja udah jelek dia tuh. Ya tapi tergantung masing-masing ya. Kalau menurut saya 100 tuh toleransinya, 99 jebol itu. Oh, tapi peluang besar menurut saya juga LPKR lebih condong ke atas. Ya, kalau saham-saham properti naik atau grupnya Lipo naik, LPKR bisa naik. Ada momentum dia mencoba naik ke atas. Jadi seperti itu untuk LPKR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Piwon yang ditutup di 486 menguat 0,41%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Piwon di distribusi. Piwon saya masih hot, beli di 500 ya. Sekarang floating loss 3,5%. Dan kondisi seperti ini harus rebound. Ini sudah titik pantulnya ya. Piwon area konsolidasinya mestinya pelan-pelan dia naik. Kalau sampai Senin jebol 480 gagal. Memang ada EMA 200 di 464. Kalau Bapak Ibu siap hot untuk menunggu sampai akhir tahun, silahkan juga nggak pakai stop loss. Tapi kalau mau pakai stop loss, out aja dulu. Kalau jadi sampai tutup di bawah 480 Senin atau Selasa. Seperti itu. Piwon harusnya nih dia naik lagi pelan-pelan ke atas. Ya, sempat false break, dia sempat breakout. Saya beli di pucuk. Kalau sampai besok Senin dia balik arah, saya cut aja 5%. Itu aja ya. Seperti itu. Untuk Piwon, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMRA yang ditutup terkoreksi 3,75% ke harga 640. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya SMRA di distribusi. Langsung saja ke teknikal SMRA, waduh jelek ya. Kecuali dia bisa naik ke 650 Senin ya. Senin, nggak boleh hari Selasa. Kalau Selasa koreksi ke EMA 200 potensi besar. Dan bola double topnya atau cup and handle terbaiknya ini tercapai. Arahnya ke 600. Jadi peluang besar ke 600. Jadi kalau mau bagus Senin harus hijau SMRA atau doji. Ya, pokoknya kalau merah 2% aja udah jelek lah untuk SMRA ya ke 600. Kalau mau pakai strategi Eversdown silahkan juga. Gak ada yang salah. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya kelihatannya memang ada buangan.
dan jebol neckline. Ya kita lihat aja, tembus ke 650. Kalau kembali ke atas 650 aman untuk SMRA seminggu ke depan ke atas lagi. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDLN yang ditutup di 93 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya MDLN didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. MDLN kalau kondisi seperti ini dia di area support minor. Support kuatnya itu di 85. Ya, sekarang di 90.92. Jadi kalau mau benar ini swing low, mestinya dia jangan sampai nutup gap. Kalau sampai dia koreksi nutup gap, peluang besar sih ke 85. Ya, jadi kalau mau bagus, tapi ini disclaimer, Senin harus rebound. Gak boleh sampai turun di bawah 91, 90. Itu kalau dia noel atau nutup gapnya ini di 91, indikasinya lemah. Kecuali nutup gap, tarik naik ke hijau. Kalau turun dan tutup koreksi di harga terendah, peluang besar ke 85 untuk MDLN. Jadi seperti itu aja untuk MDLN. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, candlenya bearish engulfing tapi volumenya kecil. Kita lihat Senin kuncinya harus rebound. Jadi seperti itu MDLN. Langsung saja ke saham selanjutnya ada DILD yang ditutup terkoreksi 2,5% ke harga 234. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya DILD didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya DILD 3 Black Crow harus rebound juga. Tapi kalau dia merah malah bagus, dapat harga bawah. Karena dia beberapa hari sudah membentuk lower high, lower low. Kalau melanjutkan penurunan itu sangat besar ke bawah. Kalau menurut saya, kalau melanjutkan penurunan ke bawah itu sangat mungkin. Best price buy-nya 220 218 ini. Nah, ini area best price buy untuk DILD. Ya, tapi apakah mungkin dia up? Tapi apakah pasti dia turun? Nggak pasti. Kita lihat Senin. Ya, Senin hijau nggak? Kalau merah ya 220 tangkap aja bisa jatuh. Tapi ini disclaimer. Seperti itu tuh. DILD langsung saja ke saham terakhir. Ada HOMI yang ditutup terkoreksi 7,14% ke harga 585. Dia ARB dan bangun. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat broker semarnya HOMI didistribusi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, HOMI harus rebound. Kalau dia tembus 600 Senin bagus. Jadi seperti itu aja untuk HOMI. Kalau menurut saya sih saatnya dia bangun. Dan ini ya udah, ini wave 4 dan dia ada peluang besar wave 5. Dalam juga ya turunannya. Ya namanya market ya seperti itu. Kenapa? Karena dia naiknya seperti lilin, naik terus tiba-tiba dibuang ARB 4 kali. Wajar seperti itu ya. Jadi cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.